Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kalau sekarang kami ingin memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau menyertai ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Engkau masih memberikan satu hari lagi bagi setiap kami untuk bisa menikmati berkat-Mu, untuk bisa hidup bagi kepentingan-Mu, untuk bagi terus bekerja bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami tahu dalam rumah tangga, keluarga, bahkan apapun yang kami lakukan, ketika kami hidup bagi kepentingan Tuhan, maka itu artinya kami berdampak bagi kerajaan Allah. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami hari ini. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, turunlah kiranya berkat dan pengurapan yang dari Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa lagi hari Minggu ini. Saya percaya semua kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, dan kita semuanya tentu ada di dalam anugerah Tuhan. Baik, kita masih memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan pencurahan Roh Kudus, ya. Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh Allah, roh yang mengajarkan kita kepada segala jalan kebenaran. Roh Kudus adalah roh Allah sendiri yang diutus bagi orang yang percaya kepada Dia. Kemarin kita sudah baca. Saya pengen membahas lebih dalam lagi dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Di sana judulnya adalah Yesus menjanjikan penghibur, ya. Yohanes pasal yang ke-14, kita akan baca sama-sama mulai dari ayat yang ke-15, ya.
Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, saya pengen kita akan membahas ayat yang ke-17. Ayat 17 di sana dikatakan, apa itu Roh Kudus? Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan dunia tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara, penting sekali membahas ya kata dunia di sini. Yesus berkata di sana, ya, Roh kebenaran itu akan datang kepada kita, tetapi dunia tidak dapat menerima dia. Ya, dunia tidak dapat menerima Roh Kudus. Ini penting bagi setiap kita, orang yang percaya kepada Kristus. Apakah dunia yang dimaksud di sini adalah orang yang tidak percaya Yesus? Atau juga kita termasuk di dalam golongan orang yang masih termasuk orang dunia, sehingga kita tidak bisa menerima kuasa Roh Kudus? Ini sangat penting dan ini harus kita pahami benar-benar supaya kita tidak terkecoh dan kita tidak salah dan kita juga tidak akhirnya tidak menerima kuasa Roh Kudus ini. Karena penting bagi kita untuk mengetahui dan menyadari siapa yang dimaksud Yesus oleh dunia di sini. Dunia tidak bisa menerima Roh Kudus. Kita tahu bersama Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Karena itu adalah Roh Allah sendiri, Roh kebenaran, penghibur, Roh yang menguduskan, Roh yang sangat benar-benar kita butuhkan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tetapi Yesus berkata dunia tidak bisa menerima. Nah, saudara, yang dimaksud dengan dunia di sini adalah bukan dunia yang orang yang tidak mengenal Yesus atau agama lain. Tetapi orang Kristen sendiri yang duniawi pun tidak bisa menerima kuasa Roh Kudus, ya. Coba kita buka sama-sama, kita belajar, saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan dunia di situ. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-15 di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Siapa yang termasuk orang dunia di sini yang tidak bisa menerima karunia Roh Kudus? Yang pertama, orang yang mengasihi dunia. 1 Yohanes ayat 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Yang dimaksud dengan orang dunia yang tidak bisa menerima karunia Roh Kudus itu siapa? Mereka yang mengasihi dunia. Karena kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam diri kita. Makanya kita gak bisa menerima kuasa Roh Kudus, karena kita gak mengasihi Bapa tetapi mengasihi dunia. Lebih jauh kita akan belajar apa sih yang dimaksud oleh Yesus orang dunia yang tidak bisa menerima karunia Roh Kudus. Ayat 16 berkata di sini, sebab semua yang ada dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di sini Yesus berkata, orang dunia yang dimaksud adalah orang yang hidup mencintai dunia. Mereka termasuk dalam kategori orang dunia yang tidak bisa menerima kuasa dan anugerah Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka termasuk orang dunia, tidak mengenal, tidak bisa menerima, apalagi mengalami kuasa Roh Kudus. Yang pertama yang ada dalam dunia ini, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya, supaya kita nggak termasuk menjadi orang dunia. Apa sih? Yang seperti apa sih yang dimaksud orang dunia? Ayat 16 berkata, sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yang ada dalam dunia ini hanya 3 hal. Mari kita sadari baik-baik, mari kita cerna baik-baik, mari kita pahami baik-baik. Di dunia ini yang begitu luas dan luar biasa itu, di dalam dunia ini cuma ada 3 hal. Ya, catat 3 hal saja. Yang pertama adalah yang ada keinginan daging.
Yang kedua, keinginan mata. Yang ketiga, keangkuhan hidup. Kita akan bahas satu persatu. Ini penting supaya kita tidak menjadi orang dunia yang pada akhirnya tidak menerima kuasa Roh Kudus. Yang pertama di sana dikatakan yaitu keinginan daging. Siapa yang termasuk orang dunia yang tidak bisa menerima kuasa Roh Kudus dan anugerah Roh Kudus? Yang pertama, orang yang hidupnya masih dipimpin oleh keinginan daging. Ya, apa itu keinginan daging? Ya, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, amarah, kebencian, pertikaian, perseteruan, perpecahan, ya. Semua rupa-rupa kejahatan ada di dalam daging kita. Dan barang siapa yang hidup menurut daging, maka dia akan mati binasa. Tetapi jika oleh Roh engkau mematikan perbuatan dagingmu, maka kamu akan hidup. Yang termasuk kategori orang dunia, yang pertama adalah mereka yang hidup dipimpin oleh keinginan daging. Ya, ingat, kita ini hidup di dunia ini, ya, ada yang namanya daging ini loh, ya. Dan keinginan daging ini beda sama setan. Ya, jadi jangan apa-apa salahin setan. Ada orang-orang yang selingkuh, kenapa selingkuh? Gara-gara setan. Dia lupa bahwa itu adalah keinginan daging, percabulan, kenajisan. Setan itu hanya menunggangi. Makanya Rasul Paulus berkata, aku melatih dagingku ini, menguasainya seluruhnya, supaya aku bisa mengenal Kristus. Dan ketika Yesus datang kembali, ya, ketika aku nanti kembali ke rumah Bapa, aku dikenal. Ya, Rasul Paulus berkata, aku melatih dagingku, menguasainya seluruhnya, supaya jangan setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak sama Tuhan karena perbuatan daging. Orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan adalah orang Kristen yang sudah mati keinginan dagingnya. Ya, memang, makanya Rasul Paulus bilang, aku benci kepada tubuhku ini, karena selama aku diam dalam tubuh ini, aku masih jauh dari Tuhan. Peperangan kita yang pertama adalah melawan keinginan daging kita. Ada orang-orang yang WA ke saya, Bu, saya pengen bertobat, Bu. Tapi kenapa ya, saya sudah berdoa, Bu, masih tetap jatuh lagi. Saya sudah mencoba, Bu, untuk ini, saya sudah berdoa, saya baca Alkitab, tapi saya masih tetap jatuh, Bu, dalam kenajisan. Saya bilang, jangan cuma berdoa, tetapi hari ini bertindak. Kalahkan keinginan dagingmu. Ya, mulai buka hati hari ini. Ketika kita mulai menyadari bahwa ada satu keinginan dalam hidup kita yang bisa membuat kita tidak nanti diselamatkan, yang membatalkan keselamatan kita karena keinginan daging kita. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya, orang yang sudah dimatikan keinginan dagingnya. Ya, orang yang benar-benar sudah mengenal Yesus, yang mematikan semua keinginan dagingnya, mereka lah yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Orang yang hidup dipimpin oleh daging, maaf, dia tidak akan menerima kuasa Roh Kudus. Hari ini, mari saudara, kalau kita masih terikat dengan keinginan daging kita, apa itu kedagingan itu? Percabulan, kenajisan, amarah, keserakahan. Ada orang-orang yang akhirnya rela ya putus hubungan dengan keluarga cuma gara-gara masalah uang. Sebenarnya saudara, semua banyak persoalan muncul dalam kehidupan manusia hanya karena dia tidak bisa mengendalikan keinginan dagingnya. Ya, makanya daging itu jangan besar-besar. Saudara, kita berdoa pada Tuhan. Ya, mari kita menekan keinginan daging kita ini supaya kita hidup berkenan di mata Tuhan. Orang dunia dalam kategori yang pertama, mereka yang hidup dalam keinginan daging. Yang kedua, yang ada dalam dunia ini apa? Keinginan mata. Ya, orang yang termasuk dalam bilangan orang yang hidup secara duniawi dan tidak menerima kuasa Roh Kudus adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh keinginan mata. Jaga matamu, hati-hati dengan matamu. Karena Yesus berkata, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu jahat, maka jahat seluruh tubuhmu. Jika matamu baik, maka baik seluruh tubuhmu. Mata berbicara tentang cara pandang kita. Ya, bagaimana cara kita melihat dunia ini?
Apakah kita memandang dunia ini sebagai satu tempat kita harus mencapai semuanya, memperoleh kekayaan yang banyak, punya rumah banyak, punya mobil banyak? Sudahlah saudara, hari-hari ini kita semakin menyadari ketika dengan adanya virus corona, ternyata kita menyadari bahwa harta kekayaan itu semua tidak ada artinya. Mari kuduskan matamu. Ya, Yesus berkata mata itu pelita tubuh. Kalau cara pandangmu terhadap dunia ini salah, maka salah semua hidupmu. Kalau cara pandangmu terhadap hidup ini salah, maka salah semua yang engkau lakukan. Saya selalu mengulangi saudara, hidup ini bukanlah soal mencapai semua yang kita inginkan, tapi kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan. Ya, keinginan mata kita, perlu kita menguasai keinginan mata kita, supaya kita tidak hidup menurut keinginan mata. Karena mata ini punya keinginan dan sangat berbahaya. Mata manusia tidak pernah ada puasnya. Ya, orang selalu pengen lebih dan lebih. Ya, saya di khotbah-khotbah saya yang lalu pernah berkata, orang beli villa, tapi dia gak pernah pakai villa itu, hanya untuk memuaskan keinginan mata. Beli villa mahal-mahal, yang menikmati siapa? Penjaga villa, karena dia sudah punya banyak rumah. Ya, orang-orang yang hidup dikuasai oleh keinginan mata tidak akan pernah puas. Ingat saudara bahwa satu saat nanti kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita miliki di dunia ini di hadapan Tuhan. Kalau hari ini Tuhan izinkan engkau memiliki kekayaan yang berlebih, itu artinya Tuhan mau engkau berbagi hidup, bukan untuk memuaskan semua keinginan mata, memuaskan keinginan daging. Mata dan daging ini masih ada sangkutan. Kenapa orang rela beli barang-barang mahal hanya untuk memuaskan keinginan mata, memuaskan keinginan daging? Dan itu semua sebenarnya gak ada arti apa-apa di hadapan Tuhan, di dalam kekekalan. Mari kita mulai memikirkan, melihat hal-hal sorgawi. Kenapa? Karena kalau engkau hidup masih dikuasai oleh keinginan mata, maka engkau tidak layak menerima kuasa Roh Kudus. Ada orang-orang saudara yang terus hidup dipimpin oleh keinginan mata. Maaf, ya, orang yang hidupnya menyalibkan daging itu. Kenapa saudara? Tidak seharusnya. Ya, satu kali saya mau bersaksi kepada saudara, ya, bukan untuk kesombongan, tapi biarlah Tuhan. Satu kali saya itu diberi pemberian tas, ya, oleh salah seorang, dan itu tas yang harganya ratusan juta saudara. Tapi saya nggak tahu. Lalu satu kali saya ada satu acara pernikahan, saya pakai tas itu. Tiba-tiba waktu saya upload di Instagram dan Facebook, orang pada komen di situ, aduh gagal fokus bu sama tasnya. Ini lagi banyak jadi pembahasan, hamba Tuhan berpenampilan mewah dan lain sebagainya. Lalu akhirnya saya penasaran karena semua orang komen gagal fokus sama tas ibu. Lalu saya tanya kepada teman saya yang juga punya tas yang seperti itu. Saya liatin fotonya, saya bilang, bu, ini kok orang-orang pada komen tas ini ya, emang tasnya ini harganya berapa? Lalu teman saya itu bilang, wah itu harganya ratusan juta bu. Hah? Iya? Saya nggak tahu harganya. Sejak saat itu, tas itu saya nggak pakai lagi saudara. Ada beberapa teman yang bilang gini, ya nggak apa-apa bu, kan orang kasih. Ya, kan ya ibu bukan beli, itu kan orang kasih. Saya tidak sejahtera aja saudara. Kenapa? Karena saya bilang sama teman saya ini hamba Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan itu, kita harus bisa menyalipkan keinginan daging dan keinginan mata kita. Kenapa? Supaya kita tuh gak jadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, Rasul Paulus bilang kalau sesuatu yang engkau gunakan tuh menjadi batu sandungan bagi orang lain, ya jangan. Makanya untuk seorang hamba Tuhan itu bukan hanya sekedar waktu kita bisa berkhotbah saja, karena berkhotbah itu banyak orang bisa, tetapi sampai di level kita mematikan keinginan daging itu tidak mudah saudara. Siapa sih yang gak kepengen dilihat pakai tas mahal, pakai tas hebat? Tetapi ketika saya mengetahui justru harga tas itu, saya nggak mau pakai lagi. Kenapa? Karena kita harus belajar memati. Saya ini hamba Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, ya ada hal yang harus, ada harga yang harus kita bayar. Ada sesuatu yang ya kita harus bayar harga. Kita harus mematikan keinginan daging kita, keinginan mata kita, ya, untuk bisa hidup berkenan di mata Tuhan. Jadi saudara, kalau kita hidup mengikuti keinginan daging,
Maaf saudara, hari-hari ini kekristenan itu citranya menjadi rusak karena ada banyak hal yang akhirnya orang itu gagal fokus, tidak lagi melihat Tuhan, tapi kita diperbudak oleh keinginan mata, keinginan daging kita. Ya, dan Yesus berkata orang dunia gak bisa menerima karunia Roh Kudus. Orang yang masih hidup dikuasai keinginan daging, keinginan mata, ya itu kita gak bisa menerima karunia Roh Kudus. Mari kita berusaha untuk belajar mematikan keinginan daging, mematikan keinginan mata kita, supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, keinginan mata ini bahaya sekali, apalagi dengan dunia sekarang saudara. Ya, saya banyak dapat kesaksian dari bapak-bapak, Bu, istri saya itu loh gak bertobat. Kenapa? Bu, hampir setiap hari ini memang semua stay at home, Bu. Tidak ada, Bu, mall yang buka, Bu. Tapi tiap hari, Bu, ya itu datang paket, ya dari Lazada, dari ini, semua datang. Keinginan mata. Ya, bahkan di saat-saat krisis seperti ini tetap keinginan mata. Ingat saudara, satu saat kita nanti kembali, kita mati gak kita bawa semua barang-barang itu. Mari mulai bertobat. Belanjakan uangmu untuk sesuatu yang bernilai kekekalan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu, kedagingan, dan keinginan mata kita, supaya kita tidak termasuk dalam kategori orang dunia. Kenapa kita pakai barang mahal? Kan biar dilihat orang dan kita, wow, harga diri kita naik. Ya, bertobat saudara. Yang terakhir di sini dikatakan, siapa yang termasuk orang kategori orang dunia? Mereka yang hidup dalam keangkuhan hidup. Ini hampir sama sebenarnya. Ya, kesombongan. Hati-hati dengan kesombongan, karena Tuhan tidak berkenan dengan kesombongan kita. Ya, Tuhan mau kita hidup di hadapan Tuhan itu apa adanya. Kita hidup dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa semua yang kita peroleh itu hanya datangnya dari Tuhan. Tidak ada satu pun yang bisa kita sombongkan. Hati-hati, hari-hari ini banyak orang yang hidupnya dipacu oleh keangkuhan hidup. Kita terus menghabiskan banyak waktu untuk berburu uang dan kekayaan sehingga kita melupakan Tuhan. Mari tempatkan Tuhan pada prioritas yang pertama dalam hidupmu. Buang segala keinginan daging, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, dan semua hal yang bisa membuat kita tidak berkenan pada Tuhan. Lalu jaga keinginan mata kita saudara. Yesus berkata, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu baik, maka baik seluruh tubuhmu. Daripada kita beli uang ratusan juta, mending kita berbagi saudara. Ya, uang itu buat beli tas bisa buat menyekolahkan orang yang miskin. Uang yang buat beli tas ratusan juta, miliaran, itu bisa kita pakai untuk menopang pekerjaan Tuhan daripada memuaskan keinginan daging kita. Hati-hati. Ini terlihat sepele, tetapi ternyata itu mendatangkan murka Allah seorang orang durhaka, dan kita tidak bisa menerima Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu Roh Allah yang hidup, yang kudus. Dia hanya tinggal dalam kehidupan orang yang mau dikuduskan, yang mematikan keinginan daging, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, kepahitan. Jangan simpan kepahitanmu, jangan simpan amarahmu. Ya, tetapi jadilah orang yang terus berpikiran kudus di hadapan Tuhan. Kita dikecewakan hari-hari ini, masih banyak orang berkata, Bu, saya gak bisa lepas dari kepahitan, dia terlalu menyakiti saya. Berdoa, matikan keinginan dagingmu. Sebenarnya kenapa orang marah, orang kepahitan? Karena ada ego dari dalam diri kita yang belum mati. Tapi kalau kita sudah dimatikan keinginan daging kita, orang mau memperlakukan kita seperti apapun, kita sadar bahwa semua yang terjadi atas hidup kita itu seizin Tuhan. Jadi kita gak perlu marah. Ya, kita percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi itu seizin Tuhan. Tidak ada lagi ego biar kita mau berkata, aku mau mati Tuhan. Ya, mau matikan keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidupku. Dan aku mau mengosongkan diri, mau belajar hidup bagi kerajaan-Mu saja. Saya percaya saudara, ketika kita mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya bagi setiap kita. Mari terus berjuang. Kalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup yang bisa menghalangi kita untuk berkenan pada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita naikkan sebuah pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
jadilah padaku seperti yang kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Orang yang hidup secara duniawi tidak bisa menerima karunia Roh Kudus, tidak bisa menerima Roh Allah dalam hidupnya. Siapakah orang yang hidup secara duniawi? Mereka yang hidup masih dipimpin oleh keinginan daging, keinginan mata, serta kesombongan hidup. Keinginan daging, percabulan, kenajisan, amarah, kepahitan, dendam, kebencian, dan banyak keinginan daging yang membuat kita ini terpisah dari Allah. Keinginan mata adalah semua keinginan-keinginan mata yang kita lihat dengan mata kita. Lalu kita ingin memilikinya. Bahkan kita sering kali menghalalkan segala cara, bahkan memuaskan hawa nafsu diri untuk kesombongan demi kesombongan yang kita mungkin tidak sadari, dan itu justru menjadi batu sandungan bagi orang lain. Mari kita bertobat hari-hari ini, saudara. Kita perlu sungguh-sungguh meminta anugerah dan perkenanan Tuhan agar hidup kita berkenan di mata Tuhan. Mari kita koreksi diri, semua kita termasuk saya hari-hari ini. Tuhan, mari Tuhan, lihat hidup kami apa yang belum berkenan. Tuhan, tolong ajar kami untuk terus masuk dalam hadirat-Mu, untuk terus masuk dalam perkenanan-Mu. Kalau ada kesombongan sedikit pun, apapun yang Kau temukan dalam hidup kami, Roh Kudus, tolong kami, Roh Kudus, ingatkan setiap kami. Kami berdoa hari ini membuka hati kami untuk kuasa Roh Kudus turun dalam hidup kami. Roh Kudus hanya bisa turun bagi orang-orang yang mau membuka diri dan mau meninggalkan segala keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup dan kesombongan mereka. Kami buka hati dan hidup kami, Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami masih hidup dalam kesombongan, keinginan mata, keinginan daging. Hari ini kami mau bertobat. Kami percaya Engkau sudah mempersiapkan satu umat yang layak di hari-hari ini, terutama dengan melihat keadaan di sekeliling kami. Apa yang terjadi, kematian di samping kanan kiri kami yang sudah sangat jelas. Biarlah ini membuat kami semua bertobat, merendahkan diri, sungguh-sungguh meminta perkenanan Tuhan. Kami tahu semua perhiasan yang kami miliki, yang harganya ratusan bahkan miliaran, tidak akan pernah bisa menyelamatkan nyawa kami. Justru kami mau Tuhan bertobat dan menggunakan semua uang itu untuk sesuatu yang bernilai kekekalan, dan bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu dan kedagingan kami. Terima kasih Bapa, yang terikat dengan percabulan, kenajisan, perselingkuhan, amarah, kebencian, hari ini kami buang di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu memenuhi hidup kami, Tuhan. Terima kasih buat hari ini, kami tetap melepaskan berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia di mana saja berada. Engkau jamah dan lawat biar terjadi pertobatan massal di atas bangsa kami dan bukan kematian massal. Kami tidak tahu kapan ini semua akan berakhir, dan itu tidak penting bagi kami. Yang terpenting kami tahu Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Kami tidak perlu takut. Bagi kami hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh roh, jiwa dan tubuh kami, bahkan anak kami, keluarga kami, semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita buka hati dan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati kesehatanmu, diberkati semua yang kau lakukan dengan tanganmu. Tuhan buat itu berhasil dan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati.
jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa like, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini, supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati. Bila ku bersamamu